Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, di sini saya akan kembali menjelaskan materi lanjutan tentang akuntansi keuangan lanjutan. Dengan saya sendiri, Rosa Kurniati, NPM C0C019-041. Saya berasal dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas tentang konsolidasi dengan akuisisi nilai tercatat ekuitas. Pada bab ini yang pertama akan membahas tentang karakteristik konsolidasian dengan akuisisi dengan nilai tercatat terhadap ekuitas. Yang pertama akan membahas tentang prosedur konsolidasi. Berdasarkan PSAK 65 tahun 2014, laporan keuangan konsolidasian disebutkan bahwa investor mengendalikan investor dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investor. Salah satu implikasi dari investasi yang menyebabkan pengendalian investor terhadap investor adalah munculnya istilah entitas induk atau biasa disebut dengan parents dan entitas lain biasa disebut dengan subsidiary dalam hubungannya antara investor dan investor. Selanjutnya akan membahas tentang konsolidasi merupakan laporan keuangan yang merupakan proses menggabungkan dua lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang utuh dan menyeluruh yang mencerminkan semua hasil operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas-entitas tersebut seluruhnya. Menurut PSAK 65 tahun 2014, prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah menggabungkan aset liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga yaitu mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intrakelompok. Selain itu, PSAK 65 tahun 2014 juga menyatakan bahwa jika entitas-entitas dalam kelompok usaha yang akan dikonsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian, maka ketika penyusunan laporan keuangan konsolidasian perlu dilakukan penyesuaian untuk memastikan keseragaman. Selain itu, saya akan membahas tentang kertas kerja konsolidasian. Terdiri dari beberapa kolom. Kolom pertama diisikan dengan nama-nama akun yang dimiliki entitas-entitas yang akan dikonsolidasikan. Dua kolom berikutnya diisikan dengan saldo setiap akun, baik akun-akun pada induk perusahaan dan akun-akun pada entitas anak secara terpisah. Selanjutnya saya akan membahas tentang jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Tidak seperti jurnal umum atau jurnal penyesuaian yang muncul pada siklus akuntansi suatu entitas. Jurnal eliminasi ini hanya digunakan pada saat proses konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah. Jurnal eliminasi dibutuhkan karena proses konsolidasi tidak dapat serta-merta hanya menjumlahkan seluruh saldo yang dimiliki masing-masing entitas terpisah. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang akuisisi dengan kepemilikan penuh.
konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan bahwa entitas anak PSAK 65 tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk mengonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Yang kedua, kertas kerja konsolidasian. Kertas kerja konsolidasian terdiri dari beberapa kolom. Kolom pertama diisikan dengan nama akun yang dimiliki oleh entitas-entitas yang akan dikonsolidasikan. Dua kolom berikutnya diisikan dengan saldo setiap akun, baik akun-akun pada induk perusahaan dan akun-akun pada entitas anak secara terpisah. Selanjutnya, dua kolom berikutnya diperuntukkan bagi jurnal eliminasi yang digunakan untuk menyesuaikan atau menghapuskan saldo pada neraca saldo sehingga nilai saldo konsolidasian hanya mencerminkan seluruh nilai jika seluruh entitas dalam konsolidasian adalah sebuah entitas tunggal. Sedangkan kolom terakhir berisikan nilai yang diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai pada 4 kolom sebelumnya pada kertas kerja ini untuk setiap akunnya. Saldo pada kolom akhir inilah yang akan menjadi nilai dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian. Yang ketiga, konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi kombinasi bisnis melalui pengakuisisian saham salah satu perusahaan oleh perusahaan lain, yang memperkenankan setiap perusahaan yang terlibat dalam setiap proses akuisisi untuk tetap berdiri secara badan hukum dan melanjutkan aktivitas operasional seperti biasa setelah terjadinya akuisisi. Hal ini berbeda dengan kombinasi bisnis melalui peleburan usaha yang mungkin menyebabkan salah satunya atau seluruh entitas yang terlibat dibubarkan secara hukum. Dalam proses konsolidasi sesaat setelah proses akuisisi, hanya dihasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Selanjutnya, sebagai implikasi dari dilakukannya aktivitas operasional bisnis oleh masing-masing entitas yang terlibat dalam kombinasi bisnis, maka setiap entitas akan membuat laporan keuangannya masing-masing. Proses konsolidasi setelah terjadinya akuisisi akan dilakukan untuk mengonsolidasikan laporan-laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing entitas dan dalam konsolidasian. Sama halnya dengan pembuatan laporan keuangan individual secara entitas, laporan keuangan konsolidasian juga dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Kemudian, laporan perubahan modal konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian. Yang keempat, laba rugi bersih konsolidasian. Menghitung laba rugi bersih konsolidasian pada prinsipnya sama dengan menghitung laba rugi konsolidasian. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Biaya perolehan investasi bisa berbeda dengan proporsi atas nilai tercatat ekuitas atau nilai wajar aset neto. PSAK 15 revisi 2014 menyatakan bahwa pada aset perolehan investasi setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian entitas atas nilai wajar atau neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investor dicatat dengan cara berikut. Yang pertama, goodwill. Goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi amortisasi goodwill tersebut tidak diperkenankan. Yang kedua, setiap selisih lebih bagian entitas atas nilai wajar
neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari invested terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian entitas laba rugi entitas asosiasi. Selanjutnya, penghentian pengakuan. Investor menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau hilangnya pengaruh signifikan, yaitu ketika investasi menjadi investasi anak perusahaan. Maka investor mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 22 menurut revisi 2010 dan PSAK 65. Yang kedua, menjual sebagian investasinya dan sisa kepentingannya dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan. Maka investor mengukur sisa kepentingan pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 55 sesuai dengan revisi 2014. Yang selanjutnya, investor mengakui dalam laba rugi selisih apapun antara lain, yaitu yang pertama nilai wajar sisa, kepentingan apapun dan hasil apapun. Yang kedua, jumlah tercatat investasi pada tanggal penggunaan metode ekuitas dihentikan. Jika investor menghentikan menggunakan metode ekuitas, maka seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui oleh investor dalam penghasilan komprehensif lain diklarifikasikan dari entitas ke laporan laba rugi. Yang selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Pada metode ekuitas, investasi disajikan pada nilai tercatatnya, sedangkan bagian laba atas entitas asosiasi disajikan di laporan laba rugi dalam pos tersendiri. Pengungkapan yang disyaratkan PSAK 67 yaitu pengungkapan kepentingan dalam entitas lain terkait investasi pada entitas asosiasi adalah untuk setiap entitas asosiasi yang material bagi entitas pelapor. Asosiasi yang material bagi entitas pelapor antara lain adalah yang pertama nama pengaturan bersama atau entitas asosiasi. Yang kedua, sifat hubungan dengan pengaturan bersama atau entitas asosiasi. Yang ketiga, lokasi utama kegiatan usaha. Yang keempat, proporsi bagian kepentingan atau penyertaan modal yang dimiliki oleh entitas jika berbeda. Proporsi hak suara yang dimiliki. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang isu lain seputar metode ekuitas. Yang pertama ada nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas. Jika nilai tercatat investasi menjadi 0 atau negatif, saya ulangi lagi. Yang pertama, nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas. Jika nilai tercatat investasi menjadi 0 atau negatif akibat bagian investor terhadap rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka investor menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Setelah kepentingan entitas dikurangkan menjadi 0, tambahan di kerugian dicadangkan. Jika entitas asosiasi pada periode selanjutnya melaporkan laba, maka investor mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut setelah memulihkan cadangan kerugian sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu transaksi hulu dan hilir. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara investor dan entitas asosiasinya diakui dalam laporan keuangan entitas tersebut hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasinya. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab 3 ini, yaitu tentang konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon ampun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Dan terima kasih telah menyaksikan dan menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.